23. Dari Imarah bin Huzaimah bin Sabit berkata, tidak ada seorang pun dari suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang dapat menceritakan sifat Nabi Muhammad kecuali Abu Amir Ar-Rahib. Ia mengumpulkan orang Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang agama dan memberitahukan mereka tentang sifat Rasulullah beserta tempat hijrah beliau. Kemudian ia menemui Yahudi Taimah dan memberitahukan mereka tentang itu, lalu berangkat menuju Syam dan bertanya kepada orang-orang Nasrani serta memberitahukan mereka tentang sifat Nabi dan tempat hijrah beliau yaitu Yasrib. Ia pulang dan berkata, sesungguhnya aku memeluk agama Hanif. Ia pun berdiri sambil memakai permadani bulu, menganggap dirinya berada pada ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan ia menunggu kemunculan Nabi Muhammad. Tatkala Rasulullah diutus di Makkah, ia tidak menemui beliau, dan bertindak seperti sedia kala. Pada saat Nabi datang ke Madinah ia merasa iri dan hasut serta berlaku munafik. Ia menemui Nabi seraya mengatakan, wahai Muhammad, dengan perintah apa engkau diutus? Nabi berkata, dengan membawa ajaran Hanafiyah yaitu agama Ibrahim. Abu Amir berkata, aku berada pada ajaran itu. Rasulullah berkata, engkau tidak berada pada ajaran itu. Abu Amir berkata, engkau telah mencampurkannya dengan ajaran lain. Rasulullah berkata, aku membawanya dengan keadaan bersih dan murni. Lalu manakah berita yang telah disampaikan oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani kepadamu tentang sifatku? Abu Amir berkata, tapi engkau bukan seperti yang mereka ceritakan. Rasulullah berkata, engkau telah berdusta. Abu Amir berkata, aku tidak berdusta. Rasulullah berkata, semoga Allah mematikan orang yang berdusta dalam keadaan terasing dan terusir. Abu Amir berkata, amin. 24. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya orang Yahudi sebelum Rasulullah diutus mereka memohon kedatangan beliau agar mereka dapat mengalahkan Al-Aus dan Al-Khazraj. Setelah Allah mengutus beliau, mereka mengingkari beliau dan menyangkal apa yang pernah mereka katakan dulu. Mu'az bin Jabal dan Bisir bin Al-Bara berkata kepada mereka, wahai kaum Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah dan masuklah ke agama Islam, sungguh kalian telah mengharap kedatangan Muhammad agar kalian dapat mengalahkan kami. Pada waktu itu sebagai penyembah berhala, kalian pun memberitahukan kepada kami bahwasanya beliau akan diutus. Kalian sebutkan pula tentang sifat-sifat beliau. Salam bin Misikam berkata, apa yang telah kami sebutkan pada kalian adalah tidak pernah kami ketahui sedikitpun. Allah menurunkan ayatnya sebagai berikut. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Al-Baqarah 89. Ibnu Abbas berkata, mereka memohon pertolongan dengan diutusnya Nabi Muhammad agar mereka dapat mengalahkan orang-orang musyrik. Mereka itu adalah para ahli kitab, namun ketika Allah telah mengutus beliau sebagai rasul dan mereka mengetahui bahwa beliau adalah bukan dari golongan mereka, mereka mengingkari beliau dan merasa dengki kepada beliau. 25. Dari Qatadah tentang penafsiran ayat 89. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Al-Baqarah 89. Ia berkata, maksudnya adalah bahwasanya orang Yahudi memohon kehadiran Nabi Muhammad agar mereka dapat mengalahkan orang-orang kafir Arab dengan mengucapkan doa berikut, Ya Allah, utuslah kepada kami seorang Nabi yang kami dapatkan di dalam kitab Taurat agar kami dapat menyiksa dan memerangi mereka. Setelah beliau diutus dan beliau adalah bukan dari golongan mereka, mereka mengingkari beliau karena merasa iri dengan orang Arab. 26. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, bahwasanya ia pernah mendatangi Al-Muqawqis dan berkata kepadanya, sesungguhnya Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul. Jikalau beliau berdakwah ke bangsa Kipti dan Romawi, maka mereka akan mengikuti beliau. Al-Mughirah berkata, aku pernah tinggal di Iskandariyah. Tidak kulewati satu gereja pun kecuali aku masuk ke dalamnya dan bertanya dengan para uskupnya, baik itu dari bangsa Kipti maupun bangsa Romawinya tentang sifat Nabi Muhammad yang mereka dapat. Aku bertemu dengan seorang uskup dari bangsa Kipti yaitu ketua gereja Abi Yahnus. Biasanya mereka datang kepadanya dengan membawa orang yang sakit di antara mereka dan minta orang itu didoakan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang melakukan salat 5 waktu lebih giat darinya. Aku berkata, beritahulah aku apakah masih ada seorang nabi lagi. Ia menjawab, ya, dia itu nabi yang terakhir. Tidak terdapat satu nabi pun antara ia dan Isa bin Maryam. Ia adalah nabi yang kita diperintahkan oleh Nabi Isa untuk mengikutinya. Ia adalah seorang nabi yang buta huruf dan berbangsa Arab. Namanya adalah Ahmad. Dia tidak tinggi dan tidak pula pendek. Pada kedua matanya terdapat warna merah. Ia tidak berkulit putih dan tidak pula sawo matang. Pedangnya berada di atas bahunya. Ia tidak peduli dengan siapa ia berhadapan. Ia memulai perang dengan dirinya sendiri. Bersamanya terdapat para sahabatnya yang mengorbankan jiwa mereka untuknya. Mereka sangat mencintai beliau melebihi dari anak dan orang tua mereka. Ia datang dari tanah Al-Qors yaitu mulai dari tanah haram ke tanah haram pula. Ia berpindah ke suatu negeri yang mempunyai lahan tandus dan kebun korma.
Ia menganut agama Nabi Ibrahim. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, tambahkan lagi penjelasanmu. Uskup itu berkata, dia mengenakan sarung pada separuh badannya. Ia membasuh anggota badannya. Telah diberikan sesuatu yang tak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Ia diutus kepada kaumnya dan kepada seluruh umat manusia. Tanah adalah masjid dan lagi suci baginya. Di mana saja ia mendapatkan waktu salat ia bertayamum dan salat, sedangkan Nabi sebelumnya tidak semudah itu. Mereka tidak boleh melakukan salat kecuali di dalam gereja dan biara. Al-Mughirah menemui Rasulullah dan masuk Islam serta memberitahukan kepada beliau tentang semua itu. Beliau merasa senang bila ini diperdengarkan kepada para sahabat beliau. Al-Mughirah berkata, aku menceritakan kepada mereka tentang demikian itu selama 2 atau 3 hari. 27. Diriwayatkan bahwasanya Warakah bin Naufal dan Zaid bin Said pergi mencari ajaran agama sehingga mereka menemui seorang pendeta di daerah Mosul. Pendeta itu berkata kepada Zaid, dari mana Anda datang? Zaid berkata, dari rumah Ibrahim. Pendeta berkata, apa yang hendak kau cari? Zaid berkata, saya mencari agama. Pendeta itu berkata, pulanglah. Hari, Abu Nuaim di dalam Dalail An-Nubuwah 1/20 dengan redaksi yang panjang. Apa yang kau cari tidak lama lagi berada di daerahmu. Zaid pun pulang dan berkata, baiklah, aku penuhi dengan tunduk dan taat. 28. Dari Khalifah bin Abda al-Manqori. Ia berkata, aku bertanya kepada Muhammad bin Adi bagaimana bisa bapaknya memberinya nama Muhammad. Muhammad bin Adi berkata, aku tanyakan pada bapakku tentang semua ini. Ia berkata sebagai berikut, suatu hari aku bersama 4 orang lainnya yaitu Sufyan bin Mujashi, bin Darim, Yazid bin Amr bin Rabiah, Usamah bin Malik bin Judub. Kami berangkat ingin menemui Ibnu Jafnah al-Ghassani. Pada saat kami datang ke Syam, kami singgah di sebuah anak sungai yang di dalamnya terdapat pepohonan kecil. Di dekatnya terdapat sebuah biara dan di dalamnya ada seorang biarawan. Ia mengamati kami dan berkata, sesungguhnya bahasa ini bukan dari penduduk negeri ini. Kami berkata, ya, kami berasal dari suku Mudar. Biarawan itu berkata, dari suku Mudar yang mana? Kami berkata, dari Hindif. Biarawan itu berkata, tidak lama lagi akan diutus di negeri kalian seorang nabi. Bergegaslah kalian menemuinya, ambillah bagian kalian darinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, sebab ia adalah penutup para nabi. Namanya adalah Muhammad. Setelah kami pulang dari rumah Ibnu Jafnah kami kembali ke keluarga kami dan masing-masing kami dikaruniai seorang anak beri nama Muhammad. Yang kami. 29. Salamah bin Waqsi berkata, kami mempunyai tetangga seorang yang beragama Yahudi dari Bani Abdil Asyab. Salamah berkata, suatu hari ia pernah datang menemui kami sebelum Nabi Muhammad diutus. Ia singgah di majelis Bani Abdul Asyab. Pada waktu itu, aku berumur lebih muda setahun dibanding dengannya. Aku mempunyai permadani yang kuhamparkan di teras rumahku. Lalu ia menyebutkan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hisab, mizan, surga dan neraka. Ia mengatakan semua itu kepada penduduk penyembah berhala yang tidak percaya pada hari kebangkitan setelah mati. Mereka berkata, celaka engkau, hai Fulan. Engkau meyakini itu ada. Manusia setelah mati, mereka akan dibangkitkan pada sebuah dunia yang di dalamnya terdapat surga dan neraka, serta mereka diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yahudi itu berkata, ya, benar, demi Tuhan yang aku bersumpah dengan menyebut namanya. Ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu orang-orang musyrik dibakar dengan api itu kemudian mereka dimasukkan ke sana dan mereka ditimpakan dengan api neraka. Mereka tidak akan selamat. Penyembah berhala berkata, apa tanda atas yang demikian itu? Yahudi itu berkata, yaitu seorang nabi yang diutus dari negeri ini. Ia menunjuk ke arah Makkah dan Yaman. Penyembah berhala berkata, kapan kami bisa melihatannya? Yahudi itu memandangku dan aku adalah yang paling muda di antara mereka dan berkata, jika umur anak ini panjang, maka ia akan menemukannya. Salamah berkata, demi Allah, tidaklah bergantian malam dan siang sehingga Allah mengutus Rasulullah dan beliau berada di tengah-tengah kami. Kami beriman kepada beliau, sedangkan pendeta itu ingkar karena merasa iri dan dengki kepada beliau. Kami berkata kepada pendeta itu, hai Fulan, bukankah engkau yang telah mengatakan kepada kami apa yang telah engkau katakan dulu? Yahudi itu berkata, ya, benar tapi itu bukan dia. 30. Dari Ibnu Mas'ud berkata, bahwasanya Allah mengutus Rasulnya karena ingin memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Demikian itu terjadi bahwa suatu hari Nabi masuk ke dalam sebuah gereja yang di dalamnya terdapat seorang Yahudi yang sedang membacakan Taurat kepada para Yahudi lainnya. Pada saat mereka sampai pada pembahasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad mereka berhenti. Di sekitar itu ada seorang yang sakit. Nabi bertanya, kenapa kalian berhenti? Orang sakit itu berkata, mereka itu mendapatkan sifat tentang Nabi Muhammad lalu mereka diam. Lantas orang sakit itu bangkit dan mengambil kitab Taurat serta membacanya dan mendapatkan tentang sifat Nabi Muhammad dan ia berkata, ini adalah sifat-sifatmu dan sifat-sifat umatmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Kemudian orang itu meninggal. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kuburkanlah saudara kalian ini. 31.
Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, pada saat Tuba tiba di Madinah, ia singgah di Kanah dan mengirim surat kepada para pendeta Yahudi dan berkata, aku akan menghancurkan negeri ini sehingga tak seorang Yahudi pun yang tersisa, sehingga bangsa Arab akan kembali pada agama aslinya. Samuk al-Yahudi berkata dan ia adalah yang paling alim di antara mereka, wahai raja, negeri ini akan didatangi oleh seorang yang berhijrah yaitu seorang nabi dari keturunan Ismail. Ia dilahirkan di Makkah, namanya Ahmad, ini adalah tempat hijrahnya. Rumah yang kau berada pada saat ini akan terjadi di sini peperangan serta pertumpahan darah antara pengikutnya dan musuh-musuhnya. Tuba berkata, siapa yang akan memeranginya pada hari itu, sedangkan ia adalah seorang nabi seperti yang kalian kira? Samuk berkata, pengikutnya akan mendukungnya dan mereka akan berperang di sini. Tuba berkata, di manakah letak kuburnya? Samuk berkata, di negeri ini. Tuba berkata, jika terjadi perang maka siapakah yang menang? Samuk berkata, sesekali kekuasaan ada di pihaknya dan satu kali ada di pihak musuhnya. Di tempat inilah banyak para sahabatnya yang terbunuh. Mereka tidak dapat membunuhnya di tempat kediaman mereka. Kemudian akhir kemenangan ada di pihaknya. Tak ada seorang pun yang dapat menentang urusannya lagi. Tuba berkata, apakah ciri-cirinya? Samuk berkata, dia tidak pendek dan tidak pula tinggi. Pada kedua matanya terdapat warna merah. Ia mengendarai onta dan memakai mantel. Pedangnya berada di atas pundaknya. Dia tidak peduli dengan siapa ia berhadapan, apakah itu saudara, sepupu ataupun pamannya sehingga urusannya menjadi menang. Tuba berkata, aku tidak punya jalan pada negeri ini dan kedua tanganku tidak dapat menghancurkannya. Ia pun pergi menuju ke Yaman. Abdullah bin Salam berkata, Tuba belum meninggal sehingga ia membenarkan Nabi Muhammad terhadap apa yang diberitakan oleh orang Yahudi Yasrib tadi. Tuba meninggal dalam keadaan Islam. 32. Az-Zubair bin Bata dan ia adalah seorang Yahudi yang paling alim berkata, aku mendapatkan di dalam sebuah lembaran milik ayahku yang disembunyikan dariku. Di dalamnya disebutkan bahwa Ahmad adalah seorang nabi yang datang dari daerah Al-Qors. Sifat-sifatnya adalah seperti ini. Az-Zubair menceritakan itu setelah bapaknya meninggal dan pada waktu itu Nabi belum diutus. Ayahnya pun mendengar bahwa Nabi Muhammad telah diutus di Makkah. Ia pun mengambil lembaran itu dan menghapusnya serta menyembunyikan tentang sifat Nabi berkata, bukan dia. Dan 33. Ibnu Abbas berkata, bahwasanya Yahudi Quraizah, An-Nadir, Fadak, Khaybar mendapatkan sifat-sifat serta ciri-ciri Nabi Muhammad sebelum beliau diutus dan bahwa tempat hijrah beliau adalah Madinah. Ketika Rasulullah dilahirkan, para pendeta Yahudi berkata, Ahmad telah dilahirkan tadi malam, sebab bintang itu telah tampak. Mereka mengetahui dan menetapkan serta mengatakan yang demikian itu, hanya saja mereka iri dan dengki. 34. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang Yahudi yang dilahirkan, tinggal dan berdagang di Mina. Pada malam ketika Rasulullah ia berkata di dalam salah majlis suku Quraisy, apakah ada di antara kalian bayi yang dilahirkan pada malam ini? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Yahudi itu berkata, lihatlah, wahai pembesar suku Quraisy, carilah apa yang aku katakan ini. Pada malam ini telah dilahirkan Nabi umat ini yaitu Ahmad. Di antara kedua pundaknya terdapat tahi lalat yang berbulu. Mereka bangkit dari majelis dan merasa heran dengan apa yang dikatakannya. Mereka pulang ke rumah-rumah mereka dan menceritakan demikian itu pada keluarga mereka. Di antara mereka ada yang berkata, telah dilahirkan pada malam ini seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan diberi nama dengan Muhammad. Mereka mendatangi orang Yahudi tadi ke rumahnya dan berkata, kami telah mengetahui bahwa seorang bayi telah lahir dari kalangan kami. Ia berkata, apakah setelah pemberitahuanku atau sebelumnya? Mereka berkata, sebelum itu dan namanya adalah Ahmad. Ia berkata, bawa aku ke sana. Mereka berangkat bersamanya dan mendatangi Aminah, dan Aminah mengeluarkan bayi itu kepada mereka. Yahudi itu melihat tahi lalat di pundak bayi itu. Ia pun pingsan lalu siuman kembali. Mereka bertanya, ada apa denganmu? Ia berkata, kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah pergi dari tangan mereka. Tertulis bahwa ia akan memerangi mereka dan membinasakan para pendeta mereka. Bangsa Arab menjadi unggul dengan kenabian. Apakah kalian bergembira dengan ini, wahai pemuka Quraisy? Demi Allah, mereka akan mencambuk kalian dengan sebenar-benarnya. Berita ini akan tampak dari timur dan barat. 35. Abu Hurairah berkata, Rasulullah datang ke Baitul Maqdis dan berkata, keluarkanlah orang yang paling alim di antara kalian kepadaku. Mereka berkata, dia adalah Abdullah bin Surya. Rasulullah mengajaknya ke tempat yang sepi dan menyerukan kepadanya tentang agama beliau dan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, serta mana dan salwa yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah telah melindungi mereka dengan awan hitam. Rasulullah berkata, apakah kamu yakin bahwa aku adalah Rasulullah? Abdullah bin Surya berkata, ya, benar. Sesungguhnya kaum ini telah mengetahui apa yang aku ketahui. Sifat-sifat Anda telah jelas disebutkan di dalam Taurat akan tetapi mereka merasa iri kepadamu. Nabi berkata, lalu apa yang menghalangimu? Abdullah berkata, aku tidak mau menyalahi mereka. Semoga mereka mengikutimu dan masuk Islam, maka aku akan masuk Islam pula. 1. 36.
Umar bin Al-Khattab berkata, aku menemui orang-orang Yahudi saat mereka mengadakan pengajian. Aku merasa kagum pada kecocokan antara Taurat dan Al-Quran. Mereka berkata, tidak ada orang yang kami senangi selainmu sebab engkau telah datang kepada kami. Aku berkata, aku datang hanya ingin mengetahui bahwa kitab-kitab Allah saling membenarkan. Maka pada suatu hari aku berada di antara mereka dan saat itu Rasulullah. Mereka berkata, itu adalah temanmu. Aku berkata, semoga Allah membimbing kalian terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Taurat. Apakah kalian tahu bahwa ia itu adalah Rasulullah? Pemimpin mereka berkata, semoga Allah membimbing kalian, beritahulah ia. Mereka berkata, engkau adalah pemimpin kami, beritahulah ia. Pemimpin itu berkata, kami mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah. Aku berkata, kalau kalian mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah, maka apa yang menghalangi kalian untuk mengikutinya? Mereka berkata, kami mempunyai musuh dari golongan malaikat dan kami mempunyai teman dari malaikat pula. Musuh kami adalah Jibril. Ia itu adalah malaikat yang kasar dan keji. Teman kami adalah Mikail. Ia adalah malaikat kasih sayang dan lemah lembut. Aku berkata, aku bersaksi sesungguhnya tidak boleh bagi Jibril untuk memusuhi teman Mikail. Tidak boleh pula bagi Mikail untuk menemani musuh Jibril. Kemudian aku berdiri dan Rasulullah menerimaku serta berkata, maukah engkau bila aku bacakan kepadamu ayat-ayat yang baru saja diturunkan kepadaku? Lalu beliau membaca 97. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 97. Aku berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak datang kecuali karena ingin memberitahukan padamu dengan perkataan Yahudi. Akan tetapi Allah yang maha bijaksana dan mengetahui telah mendahuluiku. Aku berkata, telah kulihat bahwa dalam agama Allah aku lebih keras daripada batu. 37. Dari Abu Sufyan bin Harb, ia berkata, aku dan Umayyah bin Asy'ab berangkat berdagang ke negeri Syam. Setiap kami singgah di suatu tempat, ia mengeluarkan sebuah lembaran yang ia bacakan kepada kami. Kami pun melakukan hal yang sama sehingga sampai di sebuah perkampungan orang Nasrani. Mereka menyebutnya dan ia pun pergi bersama mereka ke dalam biara. Kemudian ia kembali pada pertengahan siang dan melempar kedua bajunya. Ia mengeluarkan dua baju berwarna hitam dan memakainya lalu berkata, wahai Abu Sufyan, apakah pada agamamu ada seorang mengetahui tentang isi Alkitab sehingga engkau dapat bertanya kepadanya? Aku berkata, tidak. Kemudian ia berangkat sendiri dan datang kepada kami setelah pertengahan malam. Ia melemparkan kedua bajunya dan berbaring di atas kasurnya. Demi Allah, ia tidak tidur dan tidak pula bangun sepanjang malam. Lalu bangkit dalam keadaan sedih dan susah tidak mengajak kami bicara. Kami pun tidak berbicara dengannya. Kami menginap di sana selama 2 malam dan ia selalu gelisah. Aku berkata kepadanya, aku tidak pernah melihatmu seperti kemarin setelah pulang dari rumah temanmu itu. Ia berkata, tempat kembaliku. Aku bertanya, apakah engkau mempunyai tempat kembali? Ia berkata, ya, benar aku akan mati dan amal perbuatanku akan diperhitungkan. Aku berkata, apakah engkau mempercayaiku? Ia berkata, untuk apa? Aku berkata, bahwa engkau tidak akan dibangkitkan dan perbuatanmu tidak akan diperhitungkan. Ia tertawa dan berkata, benar, kita akan dibangkitkan dan diperhitungkan, dan sebagian akan masuk ke surga dan sebagian lagi akan masuk neraka. Aku berkata, kamu berada di mana menurut berita temanmu itu? Ia berkata, temanku tidak tahu tentang di manakah tempatku, bahkan tempatnya sendiri. Keadaan kami sedemikian rupa selama 2 hari. Ia heran kepadaku dan kami pun menertawakannya. Kami pun sampai ke sebuah lembah subur di Damaskus. Kami membeli perbekalan dan tinggal di sana selama 2 malam, kemudian kami berangkat dan singgah ke sebuah perkampungan orang Nasrani. Mereka menyambutnya serta membawanya ke biara mereka. Ia pulang setelah pertengahan hari. Ia memakai 2 pakaiannya yang berwarna hitam barulah menemui kami setelah larut malam. Ia melemparkan kedua pakaiannya itu dan mencampakkan dirinya ke atas kasurnya. Demi Allah ia tidak tidur dan tidak pula terbangun sepanjang malam. Ketika pagi hari ia tetap merasa gundah dan sedih, serta tidak berbicara sedikit pun. Kami berangkat lagi dan berjalan selama 2 hari. Ia bertanya kepadaku, wahai Sakar, ceritakanlah padaku tentang Utbah bin Rabi'ah apakah ia meninggalkan perbuatan haram dan zalim. Aku berkata, ya, demi Allah. Ia bertanya lagi, apakah ia menyambung silaturahmi dan memerintahkan untuk itu. Aku jawab, ya. Ia berkata, apakah 2 arah keturunannya adalah orang-orang yang mulia? Dan apakah ia adil dalam keluarganya? Aku menjawab, ya. Ia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui ada orang Quraisy yang lebih mulia darinya? Aku menjawab, tidak, demi Allah. Ia bertanya, apakah ia miskin? Aku menjawab, tidak, bahkan ia memiliki harta yang banyak. Ia bertanya, berapakah umurnya? Aku berkata, hampir 70 tahun. Ia berkata, apakah usia dan kemuliaan itu membuatnya berbuat dosa? Aku menjawab, tidak, demi Allah justru semua itu menambahkan kebaikan baginya.
Ia berkata, benarlah ia itu, sesungguhnya orang yang kau lihat bersamaku itu telah kudatangi dan aku bertanya kepadanya tentang orang yang sedang ditunggu-tunggu itu. Ia berkata, dia adalah orang Arab dari penghuni Baitullah yang selalu dikunjungi oleh masyarakat Arab. Aku berkata, di tempat kami memang terdapat Baitullah yang selalu dikunjungi oleh orang Arab. Ia berkata, dia adalah saudara dan tetangga kalian dari suku Quraisy. Aku mendapatkan seperti apa yang ia dapatkan, namun telah terlewatkan dariku kemenangan dunia dan akhirat. Padahal aku berharap menjadi seperti dirinya menjadi ia. Aku berkata, ceritakan kepadaku tentang ia. Ia berkata, dia adalah seorang laki-laki yang pada saat ia memasuki usia tuanya ia menjauhi segala perbuatan haram dan segala perbuatan zalim. Ia menyambung silaturahmi. Ia adalah orang miskin dan kedua orang tuanya adalah orang yang mulia. Ia sederhana dalam keluarganya, sebagian pasukannya adalah malaikat. Aku bertanya, apa tanda-tanda yang demikian itu? Ia menjawab, negeri Syam berguncang pada saat Isa bin Maryam diangkat ke atas langit sebanyak 80 kali goncangan. Semuanya itu menelan korban, dan tersisa lagi satu goncangan yang menelan korban dan akibat yang jelas. Aku berkata, ini tidak benar, jika Allah mengutus seorang rasul tidaklah dia mengambilnya kecuali dalam keadaan terhormat dan mulia. Umayyah berkata, demi zat yang aku bersumpah dengannya, demikianlah ia. Kami pun berangkat dan masih ada 2 malam lagi perjalanan kami menuju Makkah. Lalu ada seorang pengendara onta dari belakang yang menyusul kami. Ia berkata, negeri Syam telah ditimpa gempa setelah kalian berangkat dan telah memporak-porandakan penduduknya. Umayyah berkata, bagaimana pendapatmu, wahai Abu Sufyan? Aku berkata, demi Allah, aku mempercayai temanmu itu. Kami pun tiba di Makkah, kemudian aku berangkat ke Habasyah untuk berdagang. Aku tinggal di sana selama 5 bulan. Kemudian aku berangkat ke Makkah. Setelah sampai di sana orang-orang berdatangan kepadaku serta memberi salam kepadaku. Yang terakhir di antara mereka adalah Muhammad dan Hindun yang sedang bermain bersama anaknya. Beliau mengucapkan salam kepadaku dan menyambutku serta bertanya tentang perjalananku dan kedatanganku, kemudian beliau pergi. Aku berkata, demi Allah, pemuda ini sungguh menakjubkan. Tidak ada seorang Quraisy pun yang menitipkan barang dagangannya kepadaku kecuali mereka bertanya tentang barang itu dan berapa keuntungan yang telah diperoleh. Demi Allah, padahal ia juga memiliki barang dagangan yang dititipkan padaku. Ia bukan orang yang paling kaya di antara mereka, namun tidak bertanya tentang itu. Hindun berkata, tidakkah kau tahu apa yang terjadi dengannya? Aku terkejut dan berkata, ada apa dengannya? Hindun berkata, dia menganggap dirinya sebagai utusan Allah. Aku teringat pada perkataan seorang Nasrani. Aku pun terdiam, lalu aku berangkat ke Taif dan mendatangi Umayyah. Aku berkata, apakah engkau masih ingat dengan perkataan seorang Nasrani yang dulu itu? Ia berkata, iya. Aku berkata, yang disebutkannya itu sudah ada. Ia berkata, siapakah dia? Aku berkata, dia adalah Muhammad bin Abdullah. Ia pun berkeringat dan berkata, jika ia muncul dan aku masih hidup, maka aku akan memberikan suatu alasan kepada Allah untuk membelanya. Aku kembali dari Yaman dan menemui Umayyah lagi. Aku berkata, berita tentang seorang rasul itu telah sampai kepadamu, kenapa engkau tidak mengikutinya? Ia berkata, demi Allah, selamanya aku tidak akan pernah beriman kepada seorang rasul yang tidak pandai. 38.